Shalom Teman Del. Kenapa Kirby mengatakan shalom? Karena kita tahu ini merupakan video yang diambil di momen Prapaskah dan juga akan menjelang Paskah di tahun 2026 Teman Del. Dan kali ini kita akan relate banget ya ngebahas tentang semangat atau memaknai Paskah yang akan berbicara tentang bagaimana Paskah ini sendiri merupakan momen yang sangat penting bagi masyarakat Kristiani atau Kristen sendiri gitu ya Mang ya. Dan saat ini Kirby bersama dengan salah satu tokoh penting di organisasi gereja HKBP. Dan saat ini Kirby bersama dengan Amang Euphorus, ada pendeta Dr. Victor Tinambunan. Shalom Amang Horas. Shalom Horas Kirby. Baik. Dan teman Del, yang pastinya sebelumnya selamat datang ya Amang di Institut Teknologi Del. Dan Amang kita tahu juga kabar-kabarnya ya Amang Victor ini sendiri kemarin ada agenda ya Amang ya di Bonapaso kita Amang ya. Ya, menghadiri ada pertemuan penting di TSTH 2. Baik, baik. Dan Amang, kalau boleh tahu Amang sendiri ini sebenarnya orang mana Amang, stay-nya Amang? Oh, saya tinggal di Piaraja Tarutung. Tarutung ya Amang ya? Oke, baik, baik. Jadi teman Del, saat ini kita akan berbincang-bincang bagaimana kita melihat atau memaknai kebangkitan dalam konteks lokal ya, tema Paskah di tahun 2026 ini sendiri. Dan Amang, ini berbicara tentang dinamika ekonomi dan juga sosial ya Amang ya. Baik. Di tahun 2026 ini kira-kira Amang apa pesan sentral dari tema Paskah kita di tahun ini Amang? Ya, secara umum dulu ya, Paskah ini bagi orang Kristen itu sangat penting. Baik. Bahkan di antara semua perayaan-perayaan gerejawi ya, Paskah ini menempati tempat yang sangat sentral. Baik. Bahkan Paus Leo I dulu pernah menyebut nama Paskah ini sebagai Festum Festorum, pesta dari segala pesta. Artinya apa? Kalau Paskah ini tidak ada, Natal, Jumat Agung itu kan tidak punya makna apa-apa. Betul sekali. Nah, jadi dari segi warisan tradisi gereja ini sangat penting, dan terutama makna Paskah itu sendiri ini kan jaminan kehidupan itu. Jadi Allah pro kehidupan, memberikan pengampunan, dan hanya dengan kesadaran iman bahwa kita ini menerima kehidupan dari Tuhan, menerima pengampunan dari Tuhan, kita bermakna. Baik, hidup ini. Baik, Amang. Kalau untuk Amang sendiri nih, Amang bagaimana pesan kebangkitan Kristus ya, Amang ya, dalam diterjemahkan secara nyata oleh jemaat HKBP itu sendiri, Amang, yang mungkin merasa terpuruk dengan beban hidup sehari-hari, Amang? Ya, jadi pada momen Paskah ini kita kan sudah ikuti bagaimana penderitaan Yesus seperti di Jumat Agung ya, bagaimana Yesus menanggung derita sampai mati. Dan kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita sekarang, mungkin masing-masing punya beban. Baik. Ya. Jadi biarlah ini dulu kita maknai bahwa Yesus sendiri dengan penderitaan yang tidak ada taranya ini dulu perlu menguatkan kita supaya kita bisa melihat ya, mungkin kita ada beban kehidupan, tapi selalu memandang ke salib. Karena Kristus yang sudah memenangkan salib itu sendiri. Kita tidak tersalib, kita tidak mengorbankan nyawa, tetapi Kristus sendiri sudah mengorbankan nyawa. Baik, Amang. Dan Amang seperti yang kita tahu ya, HKBP ini merupakan satu organisasi gereja yang sangat besar ya, Amang ya, dengan total jemaat itu jutaan di seluruh dunia. 6,5 juta. 6,5 juta jemaat gitu, Amang. Dan Amang, kita berbicara tentang Batak sendiri itu masih ada kayak semacam ini ya, Amang ya, kebiasaan ya, bagaimana mungkin ada ruang diskusi yang dinamakan tempatnya itu adalah Lapo gitu Amang ya. Dan sebenarnya Amang, tujuan daripada Lapo itu kan Amang tempat diskusi pada dasarnya gitu Amang. Tapi bagaimana tanggapan Amang tentang budaya Lapo yang sangat melekat dengan kaum bapak yang ada di HKBP gitu Amang ya, yang seringkali ini Lapo dicap negatif nih Amang, gitu ya, biasanya dengan minum tuak lah gitu ya Amang ya. Dan ini bagaimana pandangan Amang sendiri tentang cara mengubah kebiasaan di Lapo, gitu Amang, agar tidak sekedar menjadi tempat membuang waktu atau menjadi ruang di mana perbuatan baik itu bisa hilang gitu Amang. Kira-kira bagaimana tanggapan Amang sendiri? Ya, secara prinsip menurut saya Lapo itu positif ya. Positif ya Amang ya. Positifnya apa? Karena
Ya kita manusia, makhluk sosial, dan orang Batak itu sangat menghargai nilai-nilai perjumpaan, Betul sekali. sharing, diskusi, Benar-benar. ya minum tuak ala kadarnya. Jadi dari segi pandangan gereja pun sebetulnya kalau dalam konteks itu tadi ya, untuk bisa sharing, berjumpa, memikirkan dan mendiskusikan hal-hal yang membangun kehidupan, oke-oke saja. Tapi mengapa menjadi negatif? Ya mungkin satu ya karena lebih lama mungkin ya waktunya, jadi tertinggal tugas-tugas pokok. Betul sekali. Itu satu. Lupa waktu gitu. Lupa waktu. Mang. Yang kedua mungkin porsinya. Jadi saya pernah lupa saya di mana, dan ini menarik. Bisa dicantumkan di lapo-lapo yang ada ini. Dituliskan di dinding itu 1 gelas itu penambah darah. 1 gelas penambah darah. 2 gelas itu mulai terasa. Iya. 2 gelas mulai terasa, Mang ya. 3 gelas lancar bicara. 4 gelas jalan sama rata. 5 gelas panggil ambulans. Menurut saya menarik, artinya ya harus ada batasan juga lah, karena itu kesehatannya. Saya pernah dengar hasil survei Rumah Sakit Balige. Ternyata bapak-bapak yang name di situ itu kebanyakan masalah ini pencernaan. Dan itu diyakini ada kaitannya dengan masalah tuak. Alkohol gitu. Jadi mungkin gizi tidak seimbang. Nah, oleh karena itu ya silakan minum tuak, tetapi ya seperti batasan yang tadi, untuk kesehatan jangan sampai merusak kesehatan. Dan yang terakhir satu lagi yang membuat negatif gitu ya, percakapan kita di Lapo ya berargumen gitu dengan bahas politik mungkin gitu ya. Boleh bahas politik, tapi kalau misalkan kita bahas di Lapo sampai ke Donald Trump dan langsung menghakimi dan lain sebagainya, ya ini kan sudah tidak sehat, melebar kemana-mana gitu. Janganlah sampai kita membahas yang katakanlah yang melampaui, yang kita tidak punya pengetahuan yang komprehensif, lengkap. Tapi ya bagaimana kita diskusi, misalkan di Lapo itu hal-hal yang konkret, yang terjangkau, bagaimana pengalaman pertanyaannya bisa berhasil, bagaimana anak-anaknya di perantauan bisa berhasil. Nah, jadi artinya bisa sekarang dialihkan kalau ada pandangan negatif tentang Lapo, ya kita sendirilah yang menciptakan supaya Lapo itu ya betul-betul bisa bernilai positif, bernilai tinggi. Jadi jangan Laponya dihapus, ya silakan aja jalan, tapi isinya bagaimana aktivitas di situ bisa dipelihara baik. Jangan sampai ada main leng pula. Betul sekali, Mang. Jadi ya, termasuk pemilik Lapo ya jaga juga lah kebersihan, ya kan? Baik, Abang. Baik, Amang, ini kan kita juga tahu ya, Amang, kalau di HKBP sendiri itu kan Kirby dulu sendiri, Amang, pernah itu termasuk di NHKBP gitu, Amang ya. Bagaimana kita perhatikan HKBP ini bisa merangkul generasi muda gitu, Amang ya. Dan mungkin berbicara tentang gereja, Amang, itu kan seringkali terlihat hanya ramah bagi mereka yang lurus saja, atau mungkin yang gereja saja gitu, Amang ya. Maksudnya yang pergi ke gereja gitu, Amang, ibadah. Nah, kalau ngomongin berbicara bagaimana pendekatan Amang nih terhadap anak-anak muda, apalagi yang jemaat di HKBP gitu, Amang ya, yang dianggap mungkin nakal dengan pergaulan bebas atau mungkin mengarah kebiasaan-kebiasaan yang negatif gitu, Amang. Ini kira-kira berbicara tentang tindakan nyata nih, Amang, apa yang harus dilakukan dari pengurus gereja sendiri di tingkat huria agar mereka merasa dirangkul dan juga justru tidak dirasa dihakimi, Amang? Oh iya, jadi sebelum ke gereja ada satu hal yang sangat mendasar yang sangat penting. Terkhusus tahun ini HKBP orientasi pelayanannya pengajaran iman di tengah keluarga. Jadi ini yang terus-menerus kita dorong supaya setiap keluarga itu betul-betul sebagai disebut dengan gereja kecil gitu ya. Artinya keluarga itu kita pahami sebagai sekolah pertama iman, sekolah pertama karakter. Betul sekali, maksud setuju, Amang. Nah, dari situ dulu berangkat. Nah, kemudian gereja kita mencoba sejak lama sebetulnya
diakomodir itu pemuda di gereja. Baik. Jadi ada kumpulan NHKBP seperti yang Betul. diikuti. Nah, pengorganisasian pun ada mulai dari tingkat distrik, kan ada persekutuan Poso distrik, bahkan sampai ada ke konferensi gitu. Wow, oke. Jadi artinya kalau rumah kuat, pelayanan gereja tetap melakukan pelayanan kepada pemuda. Nah, ditambah lagi dengan sekolah dan lain sebagainya, sehingga kalau semuanya berjalan dengan baik, nah itulah salah satu cara supaya pemuda kita ini tetap mencintai Tuhannya dan dekat dengan gereja juga. Baik, Abang. Dan ini sudah berjalan ya, Bang ya? Sudah berjalan. Baik, Tinggal kita masih terus berusaha untuk memaksimalkannya. Baik, Abang. Dan Amang Eporus, ini juga merupakan masalah yang masih dihadapi oleh banyak pihak, Abang, yaitu masalah sampah gitu, Abang ya. Bagaimana kita tahu untuk Toba sendiri, kawasan Toba ini kita diberkati dengan indahnya Danau Toba gitu, Abang ya. Dan masalah yang paling mendasar kita hadapi adalah masalah sampah gitu, Amang ya. Dan Amang, ini kita pengen melihat bagaimana respon dari HKBP sendiri, Amang gitu ya. Apakah HKBP melihat perilaku merusak lingkungan ini sebagai sebuah bentuk pelanggaran iman, Amang, atau dosa terhadap ciptaan Tuhan? Dan bagaimana gereja bisa lebih tegas dalam mengedukasi jemaat soal kebersihan lingkungan ini, Amang? Iya. Secara doktrin, ajaran HKBP sangat kuat sebetulnya, Sangat kuat, karena ada namanya konfesi, itu tertulis dokumen resmi. Di situ sangat jelas, eksplisit, tertulis bahwa HKBP dalam artian seluruh warganya itu bertanggung jawab untuk merawat alam ciptaan Tuhan dan sekaligus menentang segala upaya yang merusak alam ciptaan Tuhan. Baik. Jadi itu tertulis. Nah, merusak alam itu kan termasuk juga dengan banyaknya sampah. Betul sekali, Amang. Nah, di kita sebetulnya bukan hanya berpikir tentang sampah-sampah yang berserakan itu, sebelum itu yang perlu juga kita pertimbangkan, jangan memproduksi sampah lebih banyak, kan itu dulu kan. Betul sekali, Amang. Dimulai dari rumah dulu. Dimulai mungkin, dari ya? rumah. Oke. Jadi saya sering, karena saya juga dosen dulu ya, saya sendiri mengajak mulai mahasiswa untuk menerapkan hidup sehari-hari 5R dalam bahasa Inggris, tetapi bisa di bahasa Indonesia kan bahasa Batak. R yang pertama repent, pertobatan. Karena ini kerusakan alam, banyaknya sampah, ini ada kaitannya dengan kesalahan, dosa, perlu pertobatan. Betul sekali, Amang. R yang kedua adalah reuse, menggunakan kembali. Jadi generasi terdahulu lebih bijaksana, itu bisa kalau dia pergi maronan ke pasar, dia bawa keranjangnya dari rumah, dan itu digunakan lagi, reuse. Kalau sekarang kan plastik banyak, belanja sedikit, 2 plastiknya. Iya, nah, betul sekali, Amang. Jadi reuse, menggunakan kembali. Nah, R yang ketiga adalah recycle ya, mendaur ulang. Itu bisa diurus yang lain, sudah banyak sekarang melakukan daur ulang. Kemudian reduce itu mengurangi. Kecenderungan sekarang kan sepatu nggak cukup 20. Ada orang yang seperti itu. Betul. Jadi reduce, mengurangi konsumsi. Dan R yang terakhir, yang kelima adalah replant, menanam ulang. Makasih saya melihat kompleks Del ini luar biasa. Ini betul-betul sudah terjadi replant di sini, penanaman kembali. Dan saya sejak 86, perlu juga teman-teman tahu, saya menanam lebih dari 3.000 pohon. Wow, luar biasa. Dan sebagian besar sekarang masih ada di Parilitan, ada di tempat lain. Jadi luar biasa. Kalau 5R ini kita lakukan, ya kita berharap bumi ini lebih baik dari sekarang. Wah, luar biasa. Harapannya seperti itu, Amang ya. Baik, Amang. Tadi Amang sempat menyinggung masalah penanaman pohon gitu, Amang. Padahal kita tahu juga ada satu isu yang sangat-sangat panas saat ini, Amang. Kita juga tahu itu mungkin ini terkait isu, Amang ya. Terkait isu TPL yang terus menjadi perdebatan panjang di Bona Pasogit, di mana banyak sekali, Amang, jemaat yang terjepit di antara kebutuhan ekonomi atau lapangan kerja, Amang, dan dampak lingkungan yang dirasakan di balik itu, yaitu mungkin kerusakan lingkungan gitu, Amang ya. Ini, Amang, bagaimana posisi Amang sendiri sebagai Eporus HKBP saat ini menjaga keseimbangan
antara mendukung kemajuan daerah dengan kewajiban menjaga tanah adat dan kelestarian alam, Amang? Ya memang topik raksasa ya. Wah, Tapi sangat intinya besar. begini, Baik. sejak berdirinya TPL sebetulnya sudah banyak yang menolak karena ya diyakini merusak kelestarian alam. Jadi pimpinan gereja HKBP juga 2003 ya, 26 tahun yang lalu sudah pernah menyerukan sama pimpinan-pimpinan gereja dan uskup waktu itu. Baik, Amang. Dan memang tahun yang lalu saya ikutlah gerakan untuk menutup TPL karena itu tadi perlu menjaga keseimbangan antara kelestarian alam, kesejahteraan masyarakat, dan harkat masyarakat adat. Baik. Dan itu sebetulnya yang kita katakan tidak terpenuhi dengan kehadiran TPL. Nah, oleh karena itu singkatnya, satu yang paling penting, kenapa bencana kemarin terjadi, ya saya sebut juga itu sebagai bencana ekologis, Baik, Amang. bukan bencana alam biasa, karena tutupan hutan Oke. ini hampir habis. Oleh karena itu ini yang pertama dulu diamankan. Sesudah TPL ditutup, terima kasih Pak LB Panjaitan ikut andil menyampaikan ke Pak Presiden sehingga itu ditutup. Nah, konsesi ini terutama hulu-hulu sungai dulu ya. Baik, Amang. Memang masih berproses, tapi itu dulu supaya hulu-hulu sungai ini tanam ulang kembali, reboisasi. Nah, kemudian tentu sebagian bisa menjadi lahan pertanian untuk mendukung swasembada pangan. Betul sekali, Amang. Nah, kemudian kalau nanti ini misalkan alam ini lestari, Danau Toba bagus, turis datang, Betul sekali, Amang. 1 juta saja 1 tahun, Iya, turis mancanegara datang. betul. Ya, penghasilan kita di sini jauh lebih banyak ketimbang yang bekerja di TPL. Wow, betul. Masuk akal, Amang. Iya. Benar sekali. Apakah kita peduli kepada Oke. mereka yang bekerja di situ? Ya, peduli. Peduli, Tapi Bang, ya. coba kita juga berhitung ya. Oke, Saya dengar oke. mereka 16.000 orang Oke, Amang. yang bekerja di situ. Dan sudah mulai saya dengar ya proses bagaimana apa namanya pesangon. Oke, Amang. Tapi kan kita yang tinggal di Tapanuli Raya ini, hampir 4 juta kita di Tapanuli Raya ini. Tapanuli Raya, Amang. Iya. Ya, oke. Jadi 16.000 orang. Nah, kalau Dibandingkan ini 4 juta gitu, Amang. 4 juta orang dan korban yang kemarin coba. Betul sekali. Saya berpikir Betul. kita bersyukur baik-baik ini, berhati lapang ini korban. Saya nggak bisa bayangkan kalau mereka ini korban-korban dan pendukung mereka ini apa namanya bereaksi. Oke, Amang. Itu kita tidak bisa bayangkan. Jadi Oke. kalau turis datang, perekonomian akan meningkat. Seperti 1 juta saja 1 tahun dari luar negeri ya Iya. ke kawasan ini 1 Perputaran tahun ekonomi akan terasa perputaran gitu, ekonomi akan Amang, terasa. ya. Akan jauh lebih dahsyat ketimbang kehadiran TPL yang diuntungkan kan hanya beberapa orang. Betul, yang Amang. pemiliknya yang di bawah ya banyak juga saya dengar yang gajinya sangat rendah juga. Oke, berarti Nah, perlu masyarakat- menjamin kesejahteraan daripada karyawannya gitu, Amang. Betul. Oke. Jadi satu lagi tadi masyarakat Amang. adat ya. Baik, Amang. Jadi selama ini kita yang sangat menjunjung tinggi Delian Natulu itu rusak kan. Iya, Sesudah kehadiran. Jadi kita yang berkonflik sesama kita. betul sekali. Jadi kalau ini sudah ditutup, satu lagi yang penting bagaimana supaya masyarakat adat ini diakui, tanah adat juga resmi diakui, sehingga masyarakat sejahtera di tanahnya sendiri. Itu yang kita harapkan. Betul, Amang. Luar biasa ya statement daripada Amang Eporus ya, Amang ya. Dan Amang, ini yang terakhir, Amang, bagaimana kita melihat semacam peran sangat penting ya HKBP, Amang, dalam memajukan pariwisata Danau Toba, Amang ya. Dan Amang, ini dengan semakin berkembangnya pariwisata Bonapaso kita, Amang, bagaimana kemarin kita melihat ada kejuaraan jet ski, ya, ada powerboat juga, Amang, itu menunjukkan kalau kita punya potensi besar, Amang ya, Ya. untuk pariwisata, Amang. Kalau menurut Amang sendiri, kira-kira semacam perbuatan baik apa atau karakter seperti apa, Amang, yang harus ditunjukkan jemaat HKBP sebagai tuan rumah nih, Amang, ya, atau kita yang menjadi kawasan wisata ini, Amang, bagaimana cara atau mungkin karakter yang harus ditunjukkan oleh jemaat HKBP, Amang, untuk menunjukkan kalau kita merupakan tempat wisata yang baik dan benar, Amang? Menurut saya di antara sekian, 2 yang paling penting. 2 yang paling penting, Amang ya. Satu itu keramahan kita.
Oke. keramahan. Nah, udah disitulah kejujuran menghadapi apa kalau jualan kita ramah. Dan kalau tidak mau membeli dimarahi gitu kan. Nah, kita lihat belajar dari tempat lain, nggak jadi dibeli pun tetap saja ramah, sehingga mungkin nanti dia berpikir, oh tadi baik di sana, dia balik lagi ke situ. Betul. Coba kalau dikasarin di sini, oh pegang-pegang barang saya nggak jadi pula katanya kan. Dia sampai selama-lamanya nggak bakalan datang ke situ dan diberitahu pula ke orang lain. Gitu kan. Baik. Nah, ini penting ya, keramahan, kejujuran, dan yang kedua yang paling penting kebersihan. Kebersihan memang ya. Dan ini memang harus kerja bareng-bareng, baik secara pribadi, keluarga, terutama korporasi. Nah, Danau Toba ini sekarang kan di bawah itu kematian itu hanya beberapa meter itu kehidupan. Jadi sekarang saya mendukung ada penelitian tentang kualitas air Danau Toba. Dan dulu waktu di Marves Pak Panjaitan sudah berangsur-angsur sebetulnya keramba itu di Danau Toba. Danau Toba. Baik, Mang. Jadi masyarakat secara pribadi para pengunjung, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di situ, ya tetap saja yang kita utamakan Danau Toba bersih dulu. Kalau sudah bersih, indah, ya nanti akan dengan sendirinya yang tadi kita harapkan ke depannya menjadi tujuan wisata. Kenapa Bali dikunjungi? Ya karena faktor itu juga ada. Kebersihannya juga, kemudian bersihnya. Jadi bagian dari budaya. Kalau kita bicara budaya, sebetulnya budaya kita Batak pun bersihnya sebetulnya. Betul. Jadi kalau dua itu dipadu, datang. Saya sudah dari Bali, sudah dari Danau Toba. Menurut saya, ya paling kalau tidak bisa kita katakan ini lebih bagus, lebih mantap, ya paling tidak sama. Minimal sama. Minimal gitu, sama. Ya. Nah, kenapa di sana bisa menjadi tujuan wisata? Padahal di sini kan sudah ada perkembangan baru ya. Sudah ada bandara. Betul sekali. Dulu nggak ada bandara di sini aja rame. Dulu saya masih ingat itu. Iya, Mang ya. Iya, dulu belum ada bandara Silangit. Pengunjungnya banyak. Sekarang sudah berapa penerbangan dari sini. Tapi jumlah dari luar negeri sedikit. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Betul sekali. Dan untuk itulah menurut saya, semua kita, gereja terutama, saya sering mengajak warga jemaat, bagian dari iman kita untuk memelihara danau ini. Karena ini anugerah istimewa di Tanah Batak, kita hargai anugerah itu. Dan itu juga yang membuat kita lebih sejahtera ke depan. Betul sekali. Dan itu dia ya, Tom Wendel, ternyata dua hal penting yang harus kita miliki sebagai masyarakat Toba. Bagaimana kita melihat Danau Toba ini sendiri merupakan potensi yang luar biasa ya sebagai kawasan wisata. Yang pertama keramahan, yang kedua itu adalah bagaimana kebersihan itu harus dijaga, Amang ya. Dan Kimi pernah baca satu quotes ya, katanya kenapa orang Batak itu, Amang, sulit untuk ramah, Mang, karena semua merasa kalau mereka adalah anak niraja, Mang, gitu ya, Mang ya. Padahal kalau pembeli adalah raja, katanya, Mang, gitu ya. Jadi begini, perlu juga kita luruskan bersama. Silakan, Mang. Begini ya. Orang Batak pakai terminologi istilah raja, itu tidak struktur kedudukan yang lebih tinggi. Baik. Karena di kita tidak ada kerajaan. Tidak ada kerajaan, Amang ya. Tapi istilah raja dipakai di orang Batak, anak niraja, tunjukkan dirimu berkualitas, berhikmat, ya kan, santun, menghargai orang lain, tunjukkan diri sebagai jadi raja itu bukan bukan struktur yang lebih tinggi. Ya, bukan kasta. Itu ya. Kualitas kehidupan. Berarti karakter dalam diri kita, dalam hidup ya. Karakter kerajaan yang mengayomi, yang menghargai, nah, yang ada nilai-nilai keadilan, kejujuran, yang raja yang sesungguhnya lah. Karena orang Batak kan menyembah Kristus, orang Batak Kristen ya, Kristus sebagai raja ya. Ya, betul. Kalau kita anak raja, anak Tuhan juga. Jadi kan Kristus itu raja. Kita ini adalah anak Tuhan, anak raja. Ya, bagaimana kita menunjukkan
kualitas seperti yang diharapkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Iya, yes. Dan yang di situ pastinya ya. karakter yang baik gitu ya, Iya, Bang, ya. jadi lebih pada karakter yang baik anak Niraja itu. Baik, Amang. Yes, dan terima kasih sekali nih, Amang, sudah menyempatkan waktu ngobrol dengan kita. Semoga obrolan kita kali ini bisa memberikan dampak yang positif ya, Amang, terkhususnya untuk jemaat HKBP dimanapun berada dan juga buat teman Del dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih, Amang. Terima kasih banyak. Salam sehat dimanapun berada, Tuhan memberkati, Amang, ya. Amin. Tuhan Baik. berkati juga ITDL. Baik, Amang.